Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk Bapak Arif Widianto dan teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam diskusi Mimbar Merdeka Sosiologi pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Audrey Octavia yang akan menjadi moderator dalam diskusi malam ini yang bertemakan Suku Dayak Losarang Indramayu, Subculture dan Perjuangan Demarginalisasi yang akan disampaikan oleh pemateri kita yakni Dimas Aldi Pratama. Langsung saja kepada Saudara Dimas, dipersilahkan. Baik, sebelumnya izin untuk share screen. Oh. Apakah PowerPoint-nya sudah terlihat ya? Jadi apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Arif, selamat malam teman-teman semuanya. Pada malam hari ini saya akan sharing-sharing mengenai penelitian saya yang berjudul Suku Dayak Losarang Indramayu, Subkultur dan Bagaimana sih Perjuangan Demarginalisasinya. Sebelum lebih jauh lagi, sebelum kita membahas mengenai suku Dayak Losarang yang ada di Indramayu, pertama-tama kita persamakan persepsi dulu ya, kenapa ada suku Dayak di Indramayu di Jawa Barat. Padahal yang kita tahu suku Dayak itu berada di dalam pedalaman Kalimantan gitu loh. Mungkin ini menurut Ramadan F 2017 bahwa Indramayu itu salah satu kota dari 514 kota dan kabupaten di Indonesia yang mempunyai sejarah kebudayaan yang cukup mendapat perhatian. Nah, kenapa sih mendapat perhatian? Karena Indramayu itu letak geografisnya itu berada di pesisir pantai. Maka dari itu, jika kita mengingat sejarah, di sana itu banyak terjadi akulturasi budaya dan asimilasi budaya, sehingga melahirkan komunitas yang berbasis budaya. Nah, menurut Badan Pusat Statistik Kebudayaan tahun 2021, jumlah dari komunitas budaya itu sebanyak 2.426 dari 34 provinsi. Itu Winanto Hada et al. 2021. Nah, di Indramayu juga ada yang namanya komunitas berbasis budaya, namanya Komunitas Adat Jawa Petani Komunitas Suku Dayak Adat Jawa Petani Bumi Segandung Indramayu. Nah, di awal perkembangannya, komunitas suku Dayak Indramayu itu banyak sekali mengalami dinamika dengan masyarakat, sehingga mereka mengalami yang namanya krisis eksistensi. Nah, kenapa sih saya bisa mengatakan seperti itu? Dari beberapa sumber yang saya baca, di sana itu terjadi banyaknya terjadi salah satunya penolakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Indramayu. Ini menurut Famina 2007. Nah, MUI ini mengatakan bahwa ajaran suku Dayak Indramayu itu merupakan ajaran yang sesat. Dan hal ini juga diperkuat kembali oleh adanya penolakan dari warga sekitar dan para priai karena mereka itu tidak mempunyai KTP, SIM, dan tidak mematuhi aturan berlalu lintas. Dan hal ini juga diperkuat kembali oleh praobservasi saya, yang saat itu saya juga melihat yang sudah lama saya mengamati sebenarnya. Ternyata memang mereka itu mengalami krisis eksistensi karena masyarakat dari desa Krimun, kebetulan padepokan komunitas suku Dayak itu berada di desa Krimun. Orang-orang desa Krimun itu tidak ada yang ikut dalam komunitas ini gitu loh. Maka dari itu penelitian ini tuh penting untuk dikaji. Dan dari beberapa literatur review atau kajian-kajian terdahulu yang saya baca, itu belum ada yang fokus mengenai eksistensi suku Dayak Indramayu sebagai subkultur. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk diteliti untuk melihat dinamika dan praktik sosial. Nah, dinamika ini termasuk ke demarginalisasi. Ntar kita akan membahas mengenai demarginalisasi atau bagaimana perjuangan mereka untuk diakui itu. Selanjutnya, karena fokusnya tadi sudah saya katakan, tujuan penelitiannya itu adalah untuk mendeskripsikan mengenai eksistensi suku Dayak Indramayu sebagai subkultur di masyarakat. Nah, ini pun ada metodologi penelitian yang saya gunakan. Yang pertama di sini ada kode-kodenya. PJ ini pendekatan dan jenis penelitian.
yang saya gunakan itu pendekatan kualitatif. Kenapa sih saya memilih pendekatan kualitatif? Karena penelitian ini sebenarnya harus adanya penelitian terbuka. Agar apa? Agar saya sebagai seorang peneliti dan subjek penelitian atau informan tersebut itu biar ada chemistry gitu loh, biar nggak ada gap. Tapi kenyataannya masih aja ada gap kalau misalnya kita direkam. Terus kenapa sih? Kenapa sih, Mas? Mohon Ya, maaf, ini presentasinya nggak masuk ya? Cuma di judul aja dari tadi. Emang oh di masih di judulnya judul? udah lewat dari tadi. Oh, ini sampai tujuan penelitian ya? Iya. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Apa gerak ini, Dri? Dri gerak nggak? Ya, Gerak bentar. lah. Belum ada ya? Ini masuk ke tujuan penelitian ya? Iya. Ya, bisa dilanjutkan. Udah ganti kan slide-nya ya? Sekarang metodologi penelitian. Udah. Sekarang masih tujuan penelitian, Mas Dimas. Nggak masuk ya? Sekarang ada di mana PPT-nya, Dri? Di tujuan penelitian. Masih di situ? Iya. Sekarang Dri ada di mana, Dri? Metodologi. Ada di mana, Dri? Metodologi bukan? Sekarang. Belum terlihat di sini. Mungkin bisa langsung saja ngomongnya ya, Mas. Sudah. Halo? Halo? Oh ya, udah metodologi ya. Dilanjut aja ya. Ya. Iya. Tadi sampai pendekatan dan jenis penelitian. Nah, pendekatan kualitatif ini saya pilih karena memang penelitian ini harus adanya penelitian terbuka. Karena apa? Karena agar supaya saya seorang peneliti dan apa namanya dan informan tersebut itu terjalin chemistry dan biar tidak ada gap. Tapi kan pada kenyataannya masih ada gap jika apa ya? Jika kita masih merekam. Jadi mereka itu kayak mencari aman apa ya sepenglihatan saya. Nah, yang selanjutnya samplingnya itu adalah saya menggunakan purposive sampling. Kenapa saya menggunakan ini? Karena saya purposive sampling ini teknik sumber data berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Maka dari itu di sini saya membagi dua kriteria, yaitu antara suku Dayak Indramayu dan masyarakat. Nah, waktu dan lokasi penelitian ini 18 Desember 2022 sampai 18 Februari 2023. Hampir 3 bulan saya di sana. Terus lokasinya itu di Padepokan Komunitas Suku Dayak Indramayu. Nah, populasinya itu komunitas suku Dayak Indramayu dan masyarakat. Pengumpulan datanya itu adalah studi pustaka, studi lapangan yang meliputi observasi. Saya tidak menggunakan observasi partisipan. Yang kedua itu wawancara. Yang selanjutnya adalah studi dokumentasi. Nah, analisis datanya ini menurut Miles Haberman itu ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, selanjutnya tadi di awal di judul sudah disinggung mengenai konsep subkultur, dan asumsi dari subkultur itu adalah sekelompok orang yang diberi label dan sama-sama memiliki nilai dan norma yang khas yang diyakini berbeda dengan masyarakat mainstream atau masyarakat dominan. Istilah subkultur erat kaitannya dengan suatu kondisi yang khas dan berbeda dengan budaya dominan dalam masyarakat. Nah, di sisi lain dalam bahan bacaan yang saya baca, ternyata buku online yang saya baca itu jenis-jenis subkultur itu nggak hanya subkultur aja gitu loh. Ternyata di situ banyak sekali jenis-jenisnya, namun yang paling relate atau yang paling apa ya, yang paling sama dengan penelitian yang saya angkat ini yaitu subkultur suku. Asumsinya yaitu mengacu pada sekelompok orang
yang lebih kecil dari negara. Mereka itu memiliki adat istiadat yang sama, bahasa yang sama, dan sering mengikuti cara hidup yang kuno. Hidup yang kuno. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa subkultur itu adalah suatu kebudayaan kecil yang berada di tengah-tengah masyarakat dominan. Jadi mereka itu ya ada gitu loh, kecil apa, dia ada tapi di tengah-tengah masyarakat dominan gitu loh. Di sini tuh mereka ini, suku Dayak Indramayu ini memiliki adat istiadat yang sama itu dalam kelompoknya. Yang mereka itu punya kayak ritual-ritual seperti itu, ritual-ritual seperti pujian alam, kidung alasturi, dan sejarah pewayangan, berendam, dan berjemur. Mereka juga menggunakan bahasa yang sama, bahasa Indramayu, dan sering mengikuti cara hidup kuno. Nah, kenapa sih komunitas suku Dayak Indramayu itu mengikuti cara hidup kuno? Ya karena itu sumbernya dari sejarah alam ngaji rasa. Mereka itu kayak apa ya? Kayak mereka itu nggak makan apa ya, hewan-hewan gitu loh. Maksudnya makhluk-makhluk yang bernyawa itu mereka itu tidak memakan itu gitu loh. Mereka makannya apa, tumbuh-tumbuhan gitu loh, sayur-sayuran. Ya emang saat observasi juga saya lihat memang apa ya, memang tidak memakan gitu loh. Nanti di hasil pembahasan ada lagi. Mungkin lebih jelasnya ntar sambil kita analisis di hasil pembahasan. Nah, berikut ini temuan-temuan penelitian saya yang saya kategorikan menjadi 4. Yang pertama gambaran umum, yang kedua identitas dan praktik sosial, yang ketiga itu ada respon masyarakat dan negara terhadap suku Dayak, yang keempat ada dinamika eksistensi. Dan kemudian keempat kategori ini saya jadikan sub di hasil dan pembahasan saya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah melihat ya teman-teman penelitian saya yang saya kaitkan, ada beberapa yang saya langsung kaitkan dengan konsep-konsep. Di sini ada gambaran umum, yaitu temuan penelitian ada sejarah suku Dayak Indramayu, yang kedua arti nama suku Dayak Indramayu, yang ketiga itu pergantian nama didasari oleh sejarah alam ngaji rasa, yang keempat nama tempat dalam Padepokan Nyi Ratu Kembarjaya. Nah, yang kedua itu identitas dan praktik sosial. Saya menemukan bahwa ada perbedaan golongan Dayak, yang kedua identitas sebagai representasi mereka, yang ketiga itu identitas dan membantu pendanaan, yang keempat, melaksanakan ritual di setiap malam Jumat sebagai bentuk komunikasi mereka. 5, interaksi baik hingga menimbulkan toleransi dan gotong royong. Selanjutnya yang sub ketiga itu ada respon masyarakat dan negara terhadap suku Dayak. Yang pertama itu adanya diskriminasi, yang kedua adanya labeling, yang ketiga adanya tidak memiliki KTP, yang keempat tidak mematuhi aturan berkendara atau berlalu lintas, yang kelima adanya stigma masyarakat. Nah, yang subkategori yang keempat itu ada dinamika eksistensi. Di sini saya menemukan bahwa ada penurunan jumlah anggota, yang kedua ajaran yang bernama sejarah alam ngaji rasa, yang ketiga implementasi sejarah alam ngaji rasa, yang keempat itu ada transformasi ritual. Nah, dari beberapa temuan penelitian ini mungkin saya hanya mengambil beberapa karena banyak yang sekiranya temuan penelitian itu menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai suku Dayak Indramayu itu sebagai subkultur bagaimana di masyarakat. Ini ada hasil pembahasan saya. Yang pertama itu ada gambaran umum. Ternyata awal mulanya suku Dayak adat Jawa Petani Bumi Segandung Indramayu itu awalnya itu pada tahun 1970 itu bernama Perguruan Silat Serbaguna. Dan kemudian pada tahun 1982 itu berubah kembali menjadi Jaka Utama. Jaka yang berarti pemuda dan utama itu diri sendiri. Dan pakaian Jaka Utama itu masih mengenakan pakaian full hitam gitu loh. Jadi baju hitam, celana pun hitam. Dan pada tahun 1994 mereka mengalami perubahan nama lagi menjadi Dayak Siswa. Dayak yang berarti diayak atau mengayak atau menyaring. Siswa ya berarti kita sendiri gitu loh, diri sendiri. Jadi masih apa ya, masih dalam proses pencarian lah. Terus pada tahun 2000 itu berubah kembali menjadi suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandung Indramayu. Suku yang berarti dalam bahasa Jawa itu sikil atau kaki. Dayak berarti yang tadi saya sebutkan diayak atau mengayak, antara salah dan benar. Hindu ini proses rahim ibu selama 9 bulan. Dan Buddha ini slide-nya nggak diganti, masih metodologi. Mungkin ada yang salah waktu presentasi ya. ini udah gambaran umum. Teman-teman gimana? Udah masih di mana kira-kira? Kalau ini gambaran umum. Ini gambaran umum ini. Iya. Ini ya? Iya.
Tadi ini kalau sekarang temuan penelitian. Masih gambaran umum. Kok nggak bisa ini ya? Kalau sekarang gimana, Dri? Mungkin slide-nya nggak perlu di full screen. Sekarang gimana, Dri? Ya. Gambar umum ya? Tadi temuan penelitian ini. Tadi temuan penelitian nggak ada gambarnya ya? Nggak ada. Tadi metodologi. Mungkin Nah, ini nggak usah di full screen slide-nya ya. oke Nggak oke perlu oke. di full screen. Siap-siap. Oke, terima kasih, Dri. Nah, ini tadi temuan-temuan penelitian saya tadi juga udah dibahas, mungkin karena nggak ada visualnya, dan masuk saja karena beberapa temuan penelitian ini sangat banyak, maka dari itu saya hanya mengambil beberapa yang kemudian temuan-temuan penelitian ini diharapkan bisa mendeskripsikan bagaimana sih suku Dayak Indramayu itu sebagai subkultur di masyarakat. Selanjutnya, tadi gambaran umum juga sudah saya belum dijelaskan ya, Gubernur. Udah mungkin dari tahun 2000 aja. Jadi di awal itu tahun 1904 dan kemudian mereka berganti nama lagi pada tahun 2000 namanya yaitu suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandung Indramayu. Nah, suku yang berarti sikil atau kaki yang bermakna bahwa setiap manusia itu berdiri di kakinya sendiri dan berhak memilih pilihan hidupnya. Terus Dayak itu yang berarti diayak, mengayak atau menyaring antara salah dan benar. Hindu ini adalah proses rahim ibu selama 9 bulan atau sewindu. Buddha ini artinya setiap manusia dan alam itu dilahirkan dalam keadaan telanjang. Bumi yang berarti wujud, Segandung yaitu diri sendiri, dan Indramayu itu ya nama tempatnya gitu loh. Nah, tepatnya pada maaf di tahun 2020 ini tahun 2020 pakaian dari suku Dayak itu udah bercelana apa ya? Nih kayak seperti ini. Celananya hitam putih, mereka sudah bertelanjang dada. Yang kemudian pada tahun 2016 itu berganti kembali menjadi suku Dayak adat Jawa Petani Bumi Segandung Indramayu. Nah, waktu di dalam penelitian itu saya kan bertanya, kenapa sih Pak kok diganti adat Jawa Petani Bumi Segandung? Kenapa adat Jawa Petani kata Hindu Budanya itu dihilangkan? Karena mereka itu ingin mencerminkan bahwa rata-rata masyarakat suku Dayak Indramayu itu berprofesi menjadi seorang petani gitu loh. Dan perlu teman-teman ingat juga bahwasannya saat saya wawancara itu Pak Wardi itu menyatakan bahwa pergantian nama dari suku Dayak Indramayu ini bukan berdasarkan dari tuntutan masyarakat atau konflik di masyarakat, tapi memang dia pure gitu dari sejarah alam ngaji rasa. Artinya apa? Mereka sebelum menentukan nama-nama ini, mereka itu ada proses perenungan gitu loh. Perenungan sehingga nama-nama ini muncul gitu loh. Nah, ini dokumentasi saya saat wawancara. Ini di hari kedua kalau nggak salah. 2 atau 3 ya, lupa. 2 mungkin. Kemungkinan. Nah, selanjutnya di sini ada identitas dan praktik sosial. Nah, sebagai masyarakat subkultur, suku Dayak Indramayu itu mempunyai identitasnya masing-masing gitu loh. Artinya apa? Saat saya turun di lapangan, saya juga bertanya mengenai identitas tersebut. Nah, Pak W ini, Pak W, Pak Wardi lah. Pak Wardi ini menyatakan bahwa gini, paling kita di sini tuh ada 3 golongan, Mas. Pertama itu preman, kedua seragam, ketiga Dayak lepas atau Dayak seperti saya. Gini cuma bedanya antara Dayak preman dan seragam masih mempunyai KTP dan agama. Preman itu bukan preman orangnya, awas, tapi mereka masih berpakaian bebas. Kalau seragam itu pakaiannya berwarna hitam-hitam. Sedangkan kalau saya pribadi Dayak lepas tidak mempunyai KTP dan nggak punya agama dan nggak ikut pemilihan umum. Nah, dari pernyataan ini sebenarnya ada yang salah satu bagian yang saya soroti ketika mereka menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki KTP. Dayak lepas ini tidak memiliki KTP dan nggak punya agama dan nggak ikut pemilihan umum. Pada kenyataannya mereka itu sebenarnya ya beberapa dari mereka itu masih memiliki KTP. Kenapa saya bisa tahu? Karena saat saya observasi itu saya melihat bahwasannya
anak-anak dari suku Dayak Indramayu itu masih bersekolah, karena syarat bersekolah itu kan, anak bersekolah itu harus mempunyai kakak dan akte kan. Otomatis sebelum membuat kakak dan akte, dia itu salah satu syarat dasarnya ya harus memiliki KTP orang tuanya itu, mempunyai KTP. Namun ada yang unik juga nih. Ternyata pas saya wawancara kedua, itu kan wawancara pertama ya. Wawancara kedua saya menanyakan hal itu, Pak Wardi malah kayak seperti tidak sengaja menyebutkan bahwa beberapa dari suku Dayak Lepas itu ya masih memiliki KTP gitu loh. Masih memiliki KTP. Nah, di sisi lain menurut bahan bacaan yang saya temukan itu di website resmi Universitas PGRI apa ya? Pokoknya tahun 2018 website resminya itu. Mungkin teman-teman bisa ngelihat di situ dia menyatakan bahwa suku Dayak Indramayu itu berpandangan bahwa identitas KTP itu sesuatu yang menyusahkan bagi mereka. Mereka itu bangga dengan pakaiannya, pakaian identitas seperti ini loh yang pengen dia tampilkan. Padahal ya, jika kita ya sebagai orang umum, kita melihatnya itu KTP itu bukan sesuatu yang menyusahkan gitu loh, malah membantu kita untuk apa ya, untuk mengakses pelayanan-pelayanan di pemerintah kayak rumah sakit, ya sekolah salah satunya kayak gitu. Nah, jadi tadi berdasarkan analisis saya itu beberapa dari suku Dayak Lepas ini masih memiliki KTP, tapi beberapa dari mereka yang sudah sepuh-sepuh ini memang tidak memiliki KTP gitu loh. Ini dia adalah gambaran pakaian identitas mereka nih. Ini yang saya ini adalah Dayak Lepas, Dayak Seragam, dan Dayak Preman. Preman nih seperti ini. Jadi Dayak Preman itu masih bebas. Nah, mereka ini dalam kesehariannya selalu memakai pakaian seperti ini yang mereka banggakan, sehingga dalam analisis saya identitas ini sebagai bentuk representasi mereka gitu loh, yang artinya mereka ini mempunyai tanda dan makna. Identitas ini sebagai representasi yang memiliki tanda dan makna. Nah, adapun makna dari suku Dayak Lepas, ini celana hitam putih ini menandakan bahwa dirinya bukan bahwa dirinya, itu menandakan benar dan salah, siang dan malam. Nah, mereka ini tidak memakai pakaian karena ya Hindu itu loh. Karena mereka Buddha. Mereka berpandangan bahwa setiap alam dan manusia itu dilahirkan dan mati dalam keadaan telanjang seperti ini. Nah, aksesoris ini sebenarnya beberapa itu cuma jadi aksesoris saja, tapi ada beberapa gelang ini yang punya makna. Jadi gelang, kalung ini terbuat materialnya dari bahan-bahan alam seperti batu atau kayu, bambu gitu. Dan saya juga pernah memegangnya langsung. Dan ini adalah Dayak Seragam. Dayak Seragam itu pakaiannya hitam-hitam. Ini artinya mereka ini masih ada posisinya di tengah, masih bingung istilahnya. Kata Pak W ini masih bingung, jadi masih ada proses pencarian gitu. Antara mau yang kemana, mau ke sini atau mau ke sini gitu loh. Apalagi yang bebas ini seperti orang orang awam seperti kita ya, bukan dalam pandangan suku Dayak Indramayu. Kalau orang awam seperti kita yang bebas itu ya orang nakal gitu, masih bingung. Mohon maaf bahasanya agak kasar, orang-orang kayak gitu lah, orang-orang menyimpang jadi kayak gitu. Tapi mereka ini Dayak Preman ini masih mengikuti ritual-ritual yang dilaksanakan suku Dayak gitu loh. Nah, selanjutnya di dalam praktik sosial. Nah, saat saya bertanya-tanya ya mengenai bagaimana sih praktik sosial dari suku Dayak Indramayu ini sebagai masyarakat subkultur, ternyata saya mengambil beberapa informan dari masyarakat dan kemudian masyarakat itu menyatakan bahwa mereka, hubungan masyarakat dan suku Dayak Indramayu itu damai-damai aja, nggak ada permusuhan, baik-baik saja, berbaur juga nggak ada ini istilah normal kayak masyarakat umumnya, berbaur juga sama yang lain. SK tanggal 17 bulan 2 2023. Nah, lantas saya tidak langsung percaya dengan pernyataan-pernyataan mereka, dan saya melalui observasi saya pas hari ke-4 atau ke-5 ya, saya melihat itu bahwasanya ada orang Kecamatan Juntinyuat, mungkin teman-teman nggak tahu ya Juntinyuat itu di mana, mungkin kalau tahu di Kecamatan Balongan lah, yang AK migas yang meledak itu tahun 2020 yang sempat viral itu.
Itu jarak dari Kecamatan Juntinyiat ke Kecamatan Losarang itu sangat jauh. Kalau di estimasi waktu itu 45 menit lah. Mereka itu satu rombongan mobil bela-belain dari Kecamatan Juntinyiat ke Padepokan itu untuk melaksanakan syukuran atas salah satu satu anggota keluarganya itu sembuh dari penyakit. Mereka makan-makan melaksanakan di sana. Nah, saat makan-makan di situ saya lihat gitu loh. Saya lihat dan saya juga sempat ditawarin makan oleh Pak W ini dan orang-orang Kecamatan Juntinyiat itu. Karena berhubung saya udah makan, saya nggak ikut makan gitu. Selanjutnya subkategori respon negara dan masyarakat. Ini mungkin di awal tadi MUI menurut Famina tahun 2007 itu MUI itu mengatakan bahwa suku Dayak Indramayu itu salah satu ajarannya sesat katanya. Nah, saya konfirmasi ulang kepada Pak W ini bagaimana kebenarannya. Ternyata Pak W ini dia menyatakan bahwa pada tahun 2007 itu MUI mengatakan bahwa ajaran suku Dayak Losarang adalah ajaran sesat. Nah, dalam analisis saya, di sini saya menganalisis bahwa adanya diskriminasi kepercayaan oleh lembaga MUI ini. Padahal ya menurut pasal 28E ayat 1 itu menyatakan bahwa setiap warga negara itu berhak memilih agama dan beribadat sesuai agamanya masing-masing. Mohon maaf kalau pernyataan itu salah. Pokoknya pasalnya 28E ayat 1 kalau nggak salah menyatakan seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah Pak W ini itu juga menyebutkan bahwa pada posisi itu keadaan saat itu ramai sekali di berbagai pemberitaan, televisi, radio sampai media Malaysia itu ikut meliput. Di satu sisi setelah adanya kejadian seperti itu, orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, itu menurut Pak W. Nah, saya juga tidak lantas langsung percaya. Saya menurut studi pustaka yang saya lakukan ternyata memang benar ada 4 website yang menyatakan atau memberitakan mengenai ajaran suku Dayak Indramayu itu merupakan ajaran yang sesat. Dan di masyarakat saya juga masih menemukan orang-orang yang mengatakan bahwa ajaran itu merupakan ajaran yang sesat. Entah ini karena sejarah, karena mereka tahu sejarah atau seperti apa. Waktu itu kan sempat ada ya bersinggungan itu loh. Maksudnya suku Dayak itu MUI itu mengatakan bahwa ajaran suku Dayak itu sesat. Gitu. Jadi kebenaran ini ada benar. Selanjutnya ini. Ternyata mereka juga sempat mengalami konflik dengan Kecamatan Losarang dengan pihak Kecamatan Losarang dan Departemen Agama Indramayu karena ini pihak Kecamatan dan Departemen Agama Kabupaten Indramayu itu tidak menyetujui pernikahan secara negara yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak Indramayu lantaran mereka tidak memiliki identitas seperti KTP. Sebenarnya waktu saya konfirmasi ulang, sebenarnya ini agak deg-degan sih. Soalnya Pak WR ini adalah ustadz sekaligus tokoh masyarakat. Dia juga punya masjid dan dia itu berkecimpung di kecamatan dulu. Sekarang udah pensiun. Makanya sebenarnya pernyataan yang Bapak WR ini lakukan itu di luar rekaman suara saya gitu loh. Maksudnya dia itu tiba-tiba mengungkapkan hal seperti ini gitu tanpa saya minta, entah itu kenapa. Dan saya diam-diam itu rekaman nggak saya matikan pura-puranya udah Pak, ternyata rekaman itu belum saya matikan sebenarnya. Terus waktu itu saya konfirmasi lagi ke Bapak W dan dan saya itu nggak istilahnya itu nggak, agak khawatir juga soalnya dulu itu Bapak WR dan Bapak W dan Bapak Takmat ini, Bapak T itu mengalami konflik gitu hingga saat ini. Tapi menurut Bapak WR ini udah baik-baik aja, tapi pada kenyataannya mereka ini perang dingin gitu loh, diem-dieman aja karena memang dulu itu ada sentimen
kepercayaan kayak gitu loh. Jadi pak bener-bener lah siapa yang bener siapa yang salah gitu loh. Dan saya diam-diam menanyakan dan saya juga tanpa sepengetahuan Bapak W, saya bertanya ke Bapak W ini, Pak, bagaimana Pak? Apakah dulu emang pernah ditolak Pak pas mau melaksanakan pernikahan? Iya, karena memang kita nggak punya KTP. Itu kata Bapak W. Ya alhamdulillah sebenarnya saya juga agak ini kan kalau nyebut-nyebut Bapak WR ini takutnya kan ada hal-hal yang dikhawatirkan lah ke depannya. Karena saya juga di sana nggak begitu lama juga. Terus selanjutnya di Indramayu itu respon masyarakat. Di Indramayu itu dari dulu nggak ada yang namanya suku Dayak. Suku Dayak itu adanya di Kalimantan sana jauh. Itu dulunya perguruan silat SS. Komunitas yang tercipta dari keyakinan sendiri, kepercayaan sendiri. Gitu. Jadi di sini saya menemukan masih ada stigma masyarakat terhadap suku Dayak Indramayu. Suku Dayak Indramayu. Selanjutnya dinamika eksistensi. Dinamika eksistensi. Nah, sebagai masyarakat subkultur, ternyata menurut Bapak WR dulu ini pernah mengalami penurunan jumlah anggota juga karena ada perpindahan itu loh. Perpindahan nama dan ajarannya yang di awalnya mungkin di Jaka Utama masih menganut Islam atau apa gitu di Jaka Utama itu. Tapi berubah menjadi Dayak Siswa, mereka kan sudah bertelanjang dada, namun celananya itu hitam gitu. Dan mulai dari situ aturan-aturan mengenai suku Dayak Indramayu itu mulai intens gitu. Hingga apa ya? Hingga menurut Bapak WR itu pokoknya setelah nggak pakai baju anak buahnya menurun, ditambah nggak boleh bikin KTP gitu. Sehingga satu persatu pengikut dari suku Dayak Indramayu itu keluar dari Padepokan. Nah ini juga karena peristiwa itu masa lampau, saya mau membuktikan kan kebenarannya apa benar. Ternyata pas saya observasi ke sana dan kebetulan saya juga ikut ritual pujian alam Kidung Alasturi dan sejarah pewayangan Pandawa itu di dalam Padepokan itu kan banyak sekali orang-orang. Ternyata pas saya tanya-tanya beberapa 4 atau 5 gitu ya. Kalau saya tanya itu nggak ada yang masyarakat yang dari desa Krimun, asli desa Krimun itu nggak ada yang ikut ke komunitas suku Dayak Indramayu itu. Yang ikut itu orang-orang yang berada di luar desa Krimun. Di desa saya juga ada satu orang yang ikut. Itu hanya satu orang yang saya tahu yang benar-benar ada itu yang satu orang. Terus selanjutnya sebagai masyarakat subkultur, mereka itu memiliki ajarannya tersendiri, namanya sejarah alam ngaji rasa. Nah, pernyataannya itu adalah ajaran pada kelompok ini bernama sejarah alam ngaji rasa, yaitu mencari antara salah dan benar hingga ketemu di awal, akhir, tengah perjalanannya. Pakemnya para pengikut laki-laki mengabdikan diri kepada istri dan anak. Nah, saat saya menurut bahan bacaan yang saya baca itu, menurut UMAMK 2016 tentang ngaji rasa, ternyata hasil penelitian itu menunjukkan bahwa implementasi suku Dayak Indramayu implementasi sejarah alam ngaji rasa itu dimulai dari instansi terkecil dan di rumah itu ya keluarga gitu loh. Jadi dia itu bagaimana mereka mengabdikan istri dan anak. Namun dalam analisis saya di lapangan ternyata melihat bukti-bukti itu ternyata ini loh, sebenarnya bukan mengabdi kepada anak dan istri, tapi lebih ke mengabdi ke diri sendiri untuk bagaimana caranya kita melatih kesabaran gitu loh. Esensi dari sejarah alam ngaji rasa kan Pak W ini mencontohkan kalau kamu mau mukul orang, jangan pukullah diri sendiri gitu. Kalau kamu nggak mau diganggu orang, jangan ngeganggu orang. Intinya jangan mendahului lah gitu loh. Kalau dia dijelekan apa ya udah biarin katanya, biarin aja gitu. Selanjutnya di dinamika eksistensi ini ternyata saya juga menemukan bahwasanya beberapa ritual dari suku Dayak Indramayu tadi kan yang saya sebutkan ada 5 ya, sejarah pujian alam, terus Kidung Alasturi sejarah pewayangan, berendam dan berjemur. Ternyata berendam dan berjemur itu sebenarnya sudah berganti, sudah mengalami pergeseran. Ini menurut TN ini salah satu anak bapak
selaku Bapak Takmat selaku pendiri dari komunitas suku Dayak Indramayu itu. Menurut dia sekarang bergantian Bapak jika setiap tahun mengadakannya, yang tadinya berendam dan berjemur menjadi bergelayutan, ya kayak bayi digantung aja gitu, bergelantung di ayunan, pakainya apa aja yang penting buat ayunan. Dan menurut Bapak Dalang ini bukan salah satu sih. Jadi kan juru bicaranya awalnya Pak W. Sebelum Pak W ini Bapak D. Bapak D itu mengungkapkan bahwa udah berganti, tapi kalau saya udah nggak ngelaksanain katanya. Karena memang mengingat umur kan, karena mereka itu tua-tua sebenarnya. Sebenarnya tua-tua. Kalau 80 ke atasan lah. 80 ke atasan. Nah, jadi begitu. Jadi sudah ada pergantian dari proses berendam dan berjemur itu berganti menjadi ritual bergelantungan gitu loh. Dan seharusnya ya kalau kita ngingat tahun ini kan baru jalan Januari, Februari, Maret. Seharusnya bulan April ini mereka melaksanakan ritual ini gitu. Ritual bergelayutan gitu. Bergelayutan. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dimas atas penyampaian materi yang sangat menarik sekali mengenai suku Dayak Indramayu. Untuk selanjutnya, dari apakah ada pertanyaan dari audiens atas materi yang telah disampaikan oleh Mas Dimas? Mungkin sambil menunggu nih Mas ya, saya ada satu pertanyaan sambil menunggu dari pertanyaan audiens lain. Bisa Mas? Iya bisa. Jadi tadi kan ada yang namanya ini ya, ajaran belajar benar dan salah dalam kajian alam ngaji rasa ya. Itu maksudnya seperti apa ya? Nah, ini sebenarnya yang menjadi apa ya? Kebingungan saya juga karena apa ya? Cara berpikir dia itu kayak, mohon maaf ya, yang nggak seperti kayak kita gitu loh. Nggak kayak apa ya? Nggak kayak masyarakat umum. Dia itu kayak terbalik sistem berpikirnya. Saya juga sempat bertanya mengenai dia. Bagaimana itu penerapan benar dan salah itu? Sebenarnya kajian sesungguhnya, kata Pak W ini, kajian sesungguhnya itu ya di sini katanya kayak gini lah. Misalnya kita ada pengamen nih, datang, ada pengamen ke kita, kita kasih nih, itu benar atau salah kata dia. Terus saya kan ngejawab, ya itu salah, seharusnya dia bekerja karena dia masih muda, kebetulan itunya masih muda. Tapi kata dia ya benar katanya, ya benar, harusnya kita kasih, jangan kita nggak kasih gitu loh, nggak kasih. Tapi di sisi lain mereka itu yang mengatakan bahwa implementasi dari sejarah alam ngaji rasa itu menurut jurnal yang saya baca ya, itu implementasinya ya dari keluarga gitu. Jadi proses pengabdian. Jadi ada dua hal yang berbeda sebenarnya gitu loh. Antara bagaimana dia kajian sosial dan kajian sesungguhnya di rumah itu loh gitu. Oh iya, konsep namanya kita mengabdi kepada istri itu, istri dan anak, apa namanya, konsepnya ngaulaning anak rabi. Bahasa Indramayu itu bahasa Cirebon. Ngaulaning anak rabi. Itu sih. Baik Mas, terima kasih. Kompleks ya pengertiannya sepertinya. Mungkin ada pertanyaan lain dari para audiens? Kita masih memiliki waktu 10 menit sebelum penutupan. Sepertinya ini ada Mbak Nida yang angkat tangan. Mungkin bisa langsung ditanyakan. Silakan Mbak Nida Hairunisa. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak.
Mohon maaf, mungkin pertanyaannya agak panjang ya. Tadi kan dijelaskan kalau ajarannya itu oleh MUI dikatakan sesat. Nah, terkait suku Dayak Indramayu ini, yang disembah itu apa? Kok bisa dikatakan sesat? Kemudian, apakah ada ritual-ritual yang menyimpang dari aturan? Kemudian, tadi juga dijelaskan kalau mereka itu ada yang punya KTP dan ada yang tidak punya KTP. Nah, yang punya KTP ini agamanya atau kepercayaannya tertulis apa? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nida. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Dimas. Mungkin yang saya menjawab terkait KTP dulu. Sebenarnya untuk kolom identitas agama atau agama itu mereka tetap Islam sebenarnya. Tapi kan ya itu tadi analisis saya di lapangan itu ada yang namanya pembagian gitu loh. Kalau orang-orang tua kayak orang-orang sepuh itu yang 80 tahun ke atas, mereka benar-benar nggak punya KTP gitu loh. Terus tapi orang-orang yang kayak masih muda yang bangsa 40 50 tahun itu punya KTP, dan saat saya studi dokumentasi itu saya juga ngelihat apa ya di YouTube channelnya siapa saya lupa, di situ ada tertera kolom agama gitu loh. Kolom agama mereka itu masih tertera Islam, nama dia masih jelas gitu loh. Berarti mereka kan masih memiliki KTP gitu loh. Terus apa tadi pertanyaan yang sebelumnya itu? Lupa ya. Kenapa kok ajarannya dianggap sesat? Apakah apa yang mereka sembah, kemudian apakah ada ritual yang bersimpangan dengan aturan yang ditetapkan oleh MUI seperti itu? Nah, perihal MUI mengatakan sesat itu sebenarnya apa yang mereka sembah itu ya dia apa ya, argumen dia hanya tentang alam gitu loh. Tapi dari beberapa masyarakat, perspektif mereka pas saya tanya kayak Bapak WR itu, mereka itu mengatakan bahwa sebenarnya ajaran mereka itu sejarah alam ngaji rasa, tapi beberapa orang itu ngatain kayak Nyiroro Kidul itu apa? Kanjang Kidul itu katanya. Kanjang Kidul itu gitu loh. Nah, perihal MUI mengatakan sesat ya karena memang satu tidak apa ya? Tidak sesuai kaidah-kaidah di masyarakat dominan itu loh. Kan masyarakat dominan di kita kan di Indramayu itu emang Indramayu Cirebon itu kan Islam sebenarnya. Islam, tapi kenapa di salah satu desa kok ada ajaran seperti itu yang terlihatnya menyimpang, padahal sebelum MUI mengatakan seperti itu, kata Bapak W, ini saya sedikit cerita nih. Bapak W itu mengatakan seharusnya mereka itu harus duduk dulu bareng bersama kami, belum aja duduk tapi mereka sudah menyatakan sudah menyesatkan apa? Menyesatkan mereka gitu, yang sebenarnya dalam praktik masyarakatnya mereka ya sama-sama aja kayak orang normal kita, tapi kan kita kadang-kadang takut melihat orang-orang seperti itu gitu loh. Ada fatwa-fatwa MUI itu dalam saya lupa, tapi ada kok keterangan itu kenapa dia mengatakan sesat, ya intinya tidak sesuai kaidah Islam gitu loh. Ada, lihat aja di berita coba. Gitu nih. Mungkin kurang jelas atau gimana nih. Oke, makasih Dimas. Udah ya. Terima kasih atas jawabannya Mas Dimas. Mungkin ada audiens lain yang ingin bertanya? Bisa langsung menghidupkan mic-nya? Atau cukup mungkin kita punya waktu 5 menit lagi sebelum penutupan? Mungkin cukup ya. Sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit rangkuman dari materi. Suaranya kurang terdengar. Suku ini berawal dari sebuah perguruan silat S yang masyarakatnya terdiri dari 3 golongan, yakni golongan preman, seragam, dan dayak lepas.
Suku ini masih tetap eksis hingga saat ini, walaupun agama yang dianut oleh suku ini sempat dianggap sebagai aliran sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Walaupun terus terjadi penurunan anggota, perjuangan demarginalisasi yang dilakukan oleh suku Dayak Indramayu ini masih tetap dibuktikan oleh sukunya bahwa mereka masih tetap melaksanakan adat budaya dalam menunjukkan eksistensi mereka. Baik, terima kasih kepada Mas Dimas atas materi yang diberikan, dan terima kasih juga kepada para audien yang telah berkenan mengikuti kegiatan diskusi pada malam ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan dari saya selaku moderator dalam memandu jalannya diskusi malam ini. Sampai bertemu pada diskusi mimbar sosiologi selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Halo. wabarakatuh. Halo, iya Pak, bagaimana Pak? Ya, sebelum live semua ya, ini saya sampaikan beberapa masukan dulu. Iya Pak. Eh,